Fadal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang suci dan mulia ini, kita kembali dipertemukan, kita kembali diberikan kesempatan untuk memperbanyak, untuk memperbaiki diri kita, yang tentunya kita berharap seluruh ubudiah kita, ayunan tangan kita, langkah kaki kita, semuanya mudah-mudahan dicatat dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam catatan amal terbaik kita semua yang nantinya akan kita bawa tatkala kita kembali ke darul akhirah. Dan itu semuanya lah kita berharap mudah-mudahan akan menjadi perbendaharaan amal kita yang dengannya menjadi asbab dimasukkan kita ke dalam jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Berselawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berselawatnya kita buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan syafaatul uzma, mendapatkan pengakuan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kala itu kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada pertanyaan buat kita semua, kepada saya dan kepada kita hadirin sekalian, apa yang kita miliki hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini, apakah itu merupakan sebuah prestasi hidup kita, atau semuanya itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala? Kita yang hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Ini sehat kita ini, meskipun kadang-kadang udah sehat kita minta sehat lagi. Makanya kita sudah sehat, kita minta sehat lagi. Jadi Allah nanya, tuh kalian minta sehat, apa kalian minta itu kalian sakit? Terkadang kita sudah Allah berikan rezeki, ya kita minta rezeki lagi. Apa yang kita miliki hari ini, kita punya keluarga, ya, kita punya jabatan, kita punya kekayaan. Apakah itu prestasi kita atau itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala? Ini dia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua dengan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum, kata Allah, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita tentu berharap kita semua tidak tergolong dan tidak termasuk dalam hamba Allah yang kufur nikmat, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat yang saya bacakan tadi. Nah, bagaimana bagi kita, bagaimana usaha kita untuk mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala agar nikmat itu bertambah baik bagi kita maupun keluarga kita. Nah, kalau kita melihat dan menyimak sedikit saja firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua bahwa
bertambah atau tidaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu bukanlah terletak pada usaha kita. Kita pergi pagi, pulang petang, pergi pagi, bahkan terkadang kita keluar rumah tatkala matahari belum terbit, pulang rumah matahari sudah tenggelam. Terkadang kita pergi keluar rumah mencari rezeki, tetangga belum buka pintu, kita pulang pintu tetangga sudah tertutup, bahkan kita tak pernah ketemu dengan tetangga kita. Karena apa? Karena kita disibukkan dengan mencari rezeki untuk menambah. Toh terkadang sudah begitu maksimal kita bekerja, nikmat Allah juga tak bertambah. Salahkah kita? Ternyata benar ayat Allah. La in syakartum la azidannakum, kata Allah, barang siapa yang pandai bersyukur, aku tambah. Nah ini dia. Siapa yang mampu mensyukuri nikmat yang aku berikan kepadamu, kata Allah, aku tambah. Ini kalau kita menggunakan hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Sebab dari bertambahnya nikmat Allah itu karena apa? Karena kita pandai mensyukuri nikmat Allah. Jadi kalau kita tak pandai dan tidak mampu mensyukuri nikmat Allah, jangan pernah berharap nikmat Allah itu bertambah. Kita tergolong hamba Allah yang pandai minta. Pagi, petang, siang, malam, bahkan tadi waktu kita sholat, bahkan di penghujung sholat kita berdoa, ya Allah berikan kepada kami rezeki. Allah nanya, yang kau makan itu, yang kau pakai itu, rumahmu itu, mobilmu itu, keluargamu itu bukan rezeki aku apa? Lantas akan apa? Itu tidak disyukuri. Itu dia. Tuh. Dua, ya Allah berikan kepada kami kesehatan. Allah nanya, waktu kau minta sehat itu apa kau sedang dalam kondisi sakit apa? Tidak. Jadi lantas nikmat Allah yang mana lagi yang kita minta? Seperti apa kita mau mensyukuri nikmat Allah? Maka dalam surah Ar-Rahman banyak kali Allah Subhanahu wa taala mengulang itu. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat aku yang mana lagi yang engkau dustakan? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting agar kita tidak tergolong dan tidak termasuk hamba Allah yang kufur nikmat. Karena orang yang kufur nikmat itu jelas Allah Subhanahu wa taala mengancam kita dengan azabnya. Inna azabi lasyadid, kata Allah. Azabku amat pedih. Para pejuang subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kata Imam Ahmad Dairabi, kalau kita ingin mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, mensyukur nikmat Allah itu ada tiga. Pertama, syukur bil qalbi, syukur dalam hati. Hati kita harus mampu dan pandai mensyukur nikmat Allah. Istiqamah dalam setiap waktu dan kesempatan, dimanapun kita berada, seperti apapun kondisi perekonomian kita hari ini, seperti apapun kondisi keluarga kita, kesehatan kita, kita harus berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Harga sawit lagi mahal, rajin ke masjid. Harga sawit turun, rajin ke masjid. Jangan terjadi fluktuasi itu, turun naik. Sawit tinggi, rajin ke masjid. Harga sawit turun, malas ke masjid. Banyak lauknya sedap, alhamdulillah. Tak ada lauk, malas, alhamdulillah. Ini dia penyakit. Syukur bil qalbi, syukur di hati. Ini yang harus kita latih itu. Syukur di hati. Nah yang kedua, setelah syukur bil qalbi, syukur bil lisan. Lisan kita ini harus mampu, harus kita latih untuk mensyukuri nikmat Allah. Caranya bagaimana? Dengan selalu menyebut zat yang memberikan nikmat itu sendiri. Kenapa? Karena kita tadi sepakat, apa yang kita miliki hari ini bukan usaha kita, tapi anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang beri kita, Allah yang bukakan pintu hati kita untuk sampai di Masjid Al-Fat ini. Bukan karena kita punya kendaraan,
bukan karena langkah kaki kita, tapi Allah yang berikan hidayah kepada kita sehingga sampailah kita di rumah. Allah yang bukakan pintu hati kita untuk di setiap sepertiga malam kita bangun. Bahkan teman sekasur kita saja belum tentu bangun. Anak kita yang tinggal satu bumbung di rumah kita belum tentu bangun. Toh Allah berikan pintu hidayah kepada kita sehingga kita mampu bangun di sepertiga malam, hadir di rumah Allah untuk menyambut seruan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Syukur bil lisan. Kemudian yang ketiga, syukur bil af'al, syukur dalam bentuk perbuatan. Realisasi syukur bil af'al itu akan terlihat dia intensitas ibadah kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar kuantitas jumlah, tapi kualitasnya juga meningkat. Bukan hanya sekedar kuantitas jumlah, tapi kualitas ibadah juga makin bertambah dia. Kalau dulu barangkali tak pernah salat berjamaah, dengan begitu nikmat Allah diberikan kepada kita, rajin salat berjamaah. Cukup belum? 5 waktu saja belum cukup. Karena apa? Karena kita orang yang rajin datang ke rumah pejabat 5 kali sehari, dengan orang yang datang intensitasnya sering, itu perhatiannya beda. Orang yang hadir di hadapan Allah 5 waktu sehari semalam, dengan orang yang hadir di sepertiga malamnya datang, waktu duhanya dia hadir, 5 waktu dia hadir, akan jauh lebih beda dengan orang yang hadir hanya 5 waktu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dia 3 syukur menurut Imam Ahmad Dairami. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada beberapa hal yang dapat kita lakukan tatkala kita ingin menjadi hamba Allah yang abdan syakura. Kita ingin menjadi hamba Allah yang abdan syakura, hamba Allah yang pandai bersyukur. Agar apa? Agar kita nanti tidak menangis di pintu kubur. Tak nangis kita di pintu kubur. Pertama, kalau kita ingin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, langkah pertama adalah gunakan apa yang sudah Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan tambahan rezeki kepada kita, nikmat Allah yang berikan begitu banyak. Jadikan itu semua sebagai jambatan penghubung bagi kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita jadi Qarun, harta banyak tapi jauh dari Allah. Jangan kita jadi Sa'labah. Ini dua-duanya nih manusia, apalagi Sa'labah, sahabat Rasul yang paling taat beliau. Dalam kemiskinannya Sa'labah rajin ibadah, tapi tatkala Allah anugerah kekayaan, mulai Sa'labah nak muncul di 5 waktu salat berjamaah. 5 waktu nak muncul, Jumat nak muncul lagi. Jumat nak muncul, Idul Fitri, Idul Adha, Sa'labah nak muncul lagi. Artinya apa? Kekayaan yang Allah titipkan kepadanya tak mampu menjadi jambatan penghubung bagi hambanya untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi cara mensyukuri nikmat Allah itu gunakan apa yang Allah berikan kepada kita hari ini. Ini semuanya titipan ini. Allah berikan kesehatan, gunakan kesehatan itu untuk beribadah. Jangan kalau dah sakit baru aku nanti Ustaz, kalau sehat aku rajin ke masjid. Dulu waktu sehat kemana? Ini jadi masalah nih. Aku Ustaz, nazar aku. Apa nazarnya? Aku kalau sehat Ustaz, aku mau puasa Senin Kamis. Kemarin waktu sehat kemana? Pada puasa. Ini kadang-kadang ada kontrak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah seolah-olah kita paksa. Allah, aku kalau sehat nanti aku mau ibadah. Ini dia. Ini yang menjadi persoalan bagi kita itu. Kalau tidak sehat kita tidak, jadi artinya kalau tidak sehat tidak ibadah. Aku Ustaz, kalau seandainya, kalau kata Allah, kalau juga lah jawabannya. Jawabannya ya kalau juga. Kalau seandainya, kalau anakku Ustaz sehat, aku akan infakkan harta. Tidak seperti itu. Kita kalau mau mancing itu
dapat ikan dulu atau pancingnya dulu kita berikan? Umpannya dulu. Umpannya dulu kita berikan, baru pancing. Kita pergi ke pajak itu, kita mau beli ikan apa? Gurami, nila, apa yang mau kita beli? Duit dulu kita berikan, baru ikannya bisa kita bawa. Jangan ikannya kita bawa dulu, baru duitnya bayar. Ngebon namanya itu. Ini kita kadang-kadang kita mau ngebon. Kita mau makan enak tapi mau ngutang. Ini yang menjadi persoalan bagi kita hari ini. Ini persoalan hidup kita. Coba buktikan, pergilah pagi ini ke pajak, bilang sama indang tuna, aku mau makan ikan lele, aku mau makan ikan toman, aku mau makan ayam kampung, aku makan dulu ya, nanti baru kebayar. Habis kita kena sombor. Bayar dulu, baru bisa kita bawa pulang. Ibadah dulu, infak dulu, baru Allah bayar. Cash. Ini dia, ini yang menjadi persoalan. Makanya Allah tak beri nikmat itu bertambah kepada kita. Kenapa? Kita hitung-hitung dengan Allah. Ada transaksional dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bukan berdagang. Jadi kalau kita mau mensyukuri nikmat Allah, gunakan apa yang sudah Allah berikan kepada kita untuk menjemput barokah Allah itu. Allah berikan kesehatan, gunakan kesehatan. Allah berikan rezeki, gunakan rezeki itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dah tak berduit. Kalau hari ini kita punya jabatan, gunakan jabatan itu nolong agama Allah. Jangan dah tak punya jabatan lagi baru aku. Apa Ustaz? Ustaz butuh apa? Dulu kemana sampean? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah. Meskipun hari ini ada orang yang ngeyel, Allah itu kan maha perkasa. Kamu punya apa untuk nolong Allah? Ini tak baca ayat surah Muhammad ayat 7 dia. Kan ada yang ngeyel tuh hari ini. Mau nolong agama Allah, mau nolong Allah, kalian punya apa? Baca surah Muhammad ayat 7 itu. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah, Allah tolong kamu. Allah berikan kepada kita nikmat, nikmat itu gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai nikmat Allah itu menjadi penghalang bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum wa amwalukum wa auladukum an zikrillah. Jangan hai orang-orang yang beriman, jangan karena hartamu, anak-anak kamu lalai alpa mengingat Allah. Itu dia. Itu dia. Itu cara pertama kalau kita ingin bersyukur kepada Allah. Yang kedua, yang paling penting, kalau kita sudah dapat nikmat Allah Subhanahu wa taala, harus ada peningkatan ubudiyah kepada Allah Subhanahu. Sesadarlah kita. Sadarlah kita. Hari ini kita barangkali lagi tidur. Hari ini barangkali kita banyak yang tidur, termasuk saya sendiri tidur. Allah berikan kepada kita nikmat sehat itu mahal ternyata. Semalam kita terapis. Coba tanya tuh berapa harga alat terapisnya itu? Wah, itu mahal. Ini Allah berikan udara masuk ke lubang hidung kita per detik itu entah berapa itu. Mulai kita lahir sampai kita mati nanti berapa banyak tabung oksigen Allah kita pakai? Enggak bayar. Kalau mau tahu berapa mahal harga tabung oksigen, nginap 1 malam lah di Rumah Sakit Indah. Tahu kita berapa harga tabung oksigen itu? Berapa banyak nikmat Allah yang kita berikan. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jadi gunakan apa yang sudah Allah berikan kepada kita untuk menjemput barakah Allah, untuk menjemput kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian kita akan mendapatkan tambahan nikmat, tambahan rezeki. Itu yang barangkali kita harapkan. Nikmat bertambah, cinta kita kepada Allah bertambah. Nikmat Allah bertambah, kedekatan kita dengan Allah bertambah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah demikian mutiara hikmah kita pagi hari ini menunggu waktu pelaksanaan salat sunat Isra 6:13. Ya. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu